Ya, kali ini kita akan membahas prinsip ketidakpastian umum. Nah, di materi-materi sebelumnya kita telah membahas prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu kan. Nah, sekarang kita akan memperumum prinsip ketidakpastian itu. Nah, kita gunakan teori operator dan notasi Dirac di sini. Nah, sekarang kita tinjau dua operator A dan B yang Hermitian, di mana nilai ekspektasi A itu dia adalah berapa sih A ket psi dibagi dengan hasil kali dalamnya apabila keadaan psi itu belum ternormalisasi. Begitu pula nilai ekspektasi dari operator B. Nah, setiap operator A dia memiliki deviasi delta A, di mana deviasi ini kita definisikan delta A dia sama dengan operator A dikurangi dengan nilai rata-ratanya atau nilai ekspektasinya. Begitu pula dengan deviasi delta B, itu dia adalah operator B dikurangi dengan nilai ekspektasi dari B. Nah, apabila kita kuadratkan, delta A kuadrat dia adalah A kuadrat dikurangi A nilai ekspektasi A. Nah, jadi nilai ekspektasi A itu kan dia adalah sebuah nilai gitu, sebuah angka bilangan. Jadi dia pasti komut, makanya hasilnya di sini bisa langsung menjadi dua kalinya ditambah dengan nilai ekspektasi A kuadrat. Begitu pula dengan B, nilai deviasi B kuadrat dia adalah B kuadrat, ini B kuadrat dikurangi 2B nilai ekspektasi B ditambah nilai ekspektasi B kuadrat. Nah, sekarang kita ingin menghitung nilai ekspektasi dari deviasi kuadrat. Jadi kita dihitung nilai ekspektasi dari deviasi kuadrat dia adalah berapa sih delta A kuadrat ket psi dibagi dengan hasil kali dalamnya. Nah, dimana delta A kuadrat ini kan, jadi dia adalah A kuadrat dikurangi 2A nilai ekspektasi A ditambah nilai ekspektasi A kuadrat. Apabila kita pisah, kita dapatkan 3 suku di sini. Nah, dimana ini dia adalah nilai ekspektasi dari A kuadrat. Nah, ini karena ini dia adalah sebuah nilai, sebuah bilangan, kita bisa keluarkan dari bracket di sini dari hasil kali dalam, dan kita dapatkan ini dia adalah sebuah psi A psi, tidak lain dia adalah nilai ekspektasi dari A yang membuat dia adalah minus 2 nilai ekspektasi A kuadrat. Nah, ini dia tetap nilai ekspektasi A kuadrat karena ini dia adalah bracket psi, ini juga bracket psi. Nah, jadi nilai ekspektasi dari delta A kuadrat tidak lain adalah nilai ekspektasi dari A kuadrat dikurangi nilai ekspektasi dari A dikuadratkan. Nah, nilai ekspektasi dari deviasi kuadrat ini disebut dengan variasi atau sigma A kuadrat. Begitu pula dengan cara yang sama kita dapatkan sigma B kuadrat, dia adalah nilai ekspektasi dari delta B kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau, kita hitung setengah dari komutasi antara delta A dan delta B, yaitu setengah komutasi antara delta A tidak lain adalah A minus nilai ekspektasi A dan delta B dia adalah B dikurangi nilai ekspektasi B, di mana nilai ekspektasi A dan nilai ekspektasi B dia adalah sebuah bilangan, maka keduanya pasti komut, sehingga kita bisa hilangkan dari nilai komutasi, karena nilai komutasi dari sebuah konstanta itu pasti komut. Nah, dengan demikian setengah dari nilai dari komutasi antara delta A dan delta B tidak lain adalah setengah komutasi antara A dan B, tidak lain setengah dari AB dikurangi BA. Nah, sekarang kita hitung setengah dari anti komutasi delta A dan delta B,
yaitu setengah antikomutasi A minus nilai ekspektasi A dengan B minus nilai ekspektasi B, di mana tidak lain adalah A dikurangi nilai ekspektasi A dikalikan B dikurangi nilai ekspektasi B ditambah dengan B dikurangi nilai ekspektasi B dikalikan A dikurangi nilai ekspektasi A. Apabila kita kalikan, ini kali ini tidak lain adalah AB, ini kali ini tidak lain adalah ini kali ini tidak lain adalah B nilai ekspektasi A, terus ini kali ini adalah A nilai ekspektasi B, kemudian yang terakhir ini kali ini tidak lain adalah nilai ekspektasi A kali nilai ekspektasi B. Begitu pula yang suku kedua, B kali A, terus B kali nilai ekspektasi A, terus A kali nilai ekspektasi B, yang terakhir adalah B kali nilai ekspektasi B kali nilai ekspektasi A. Apabila kita jumlahkan ini, kita dapatkan bahwa setengah AB ditambah BA dikurangi 2A nilai ekspektasi B dikurangi 2B nilai ekspektasi A ditambah 2 nilai ekspektasi A kalikan nilai ekspektasi B. Nah, sekarang kita tinjau perkalian antara delta A dan delta B, yaitu dia adalah operator A dikurangi nilai ekspektasi A dikalikan dengan B dikurangi nilai ekspektasi B. Nah, tidak lain dia adalah AB dikurangi B nilai ekspektasi A dikurangi A nilai ekspektasi B ditambah nilai ekspektasi A nilai ekspektasi B. Tidak lain adalah setengah dari komutasi antara A dan B. Jadi ini setengahnya ditambah dengan setengah antikomutasi antara A dan B. Jadi ketika ini dijumlahkan hilang gitu kan. Kalau ini dijumlahkan menjadi duanya. Nah, 2 dari ini kan hasilnya ini mencoret dengan setengahnya. Kita dapatkan hasil yang sama seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau dua keadaan var phi dan var theta. Di mana keadaan var phi dia adalah delta A ket psi. Jadi operator delta A yang dikerjakan pada keadaan ket psi. Dan juga keadaan var theta, ket var theta dia adalah delta B ket psi. Nah, ruang Hilbert dia memiliki ketidaksamaan Cauchy-Schwarz, yaitu besar dari hasil kali dalam dua keadaan psi 1 dan psi 2, dia pasti lebih kecil dari psi 1 kalikan psi 2 gitu kan. Karena kalau misalkan kita tinjau ruang Euclid gitu kan, hasil kali dalamnya kan psi 1 kali psi 2 dikalikan sudut yang diapitnya, kosinusnya. Jadi pasti lebih kecil. Nah, kuadratnya pun juga lebih kecil. Nah, jadi kalau misalkan kita tinjau hasil kali dalam antara var phi dengan var theta dikuadratnya kan, dia tidak lain adalah var phi hasil kali dalam antara var phi kuadrat, yaitu besar dari var phi kuadrat dikalikan dengan hasil kali dalam antara var theta, tidak lain adalah besar dari var theta kuadrat. Nah, kita memiliki hubungan bahwa Hermitian konjugat dari ket var phi tidak lain adalah bra var phi, maka Hermitian konjugat dari delta A ket psi tidak lain adalah bra delta A psi atau ket psi delta A Hermitian konjugat. Nah, dengan demikian hasil kali dalam antara phi dengan dirinya sendiri tidak lain adalah bra psi delta A dagger delta A ket psi, di mana kita memiliki hubungan bahwa delta A tidak lain adalah operator A dikurangi dengan nilai ekspektasi A, di mana operator A telah kita definisikan Hermitian. Nah, karena nilai ekspektasi A dia adalah ini kan, jadi dia adalah bra psi
A ket besi dibagi dengan hasil kali dalamnya, di mana hasil kali dalamnya ini pasti real dan ini juga pasti real. Jadi ini juga real. Dengan demikian delta A Hermitian konjugat tidak lain adalah delta A itu sendiri, yaitu perkaliannya dia adalah delta A kuadrat. Nah, delta A kuadrat ketika bekerja pada ket besi tidak lain adalah sigma A kuadrat, yaitu variasi kuadratnya. Nah, sekarang kita tinjau hasil kali dalam antara var V dengan var theta, yaitu besi delta A delta B ket besi, atau ini tidak lain adalah nilai ekspektasi dari delta A delta B dikalikan dengan faktor normalisasi dari besi, faktor hasil kali dalamnya. Karena ini kan, jadi kalau ini pindah ke sana, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, dengan demikian, hasil kali dalam antara var V dengan var theta kita bisa tuliskan hasil kali dalam antara besi dengan besi, nilai ekspektasi delta A delta B kuadrat harus kurang dari hasil kali dalam besi, sigma A kuadrat, hasil kali dalam besi, sigma B kuadrat. Ini besinya, hasil dalam besinya kuadrat bisa dicoret di sini dan kita dapatkan hubungan bahwa sigma A kuadrat sigma B kuadrat harus lebih besar dari harus lebih besar dari besar nilai ekspektasi delta A delta B dikuadratkan. Nah, jadi kita memiliki hubungan seperti ini, di mana delta A delta B tidak lain adalah setengah komutasi antara A dan B ditambah setengah anti komutasi antara A dan B. Nah, dan nilai ekspektasi dari delta A delta B tidak lain adalah setengah nilai ekspektasi dari komutasi A dan B ditambah setengah dari nilai ekspektasi anti komutasi A dan B. Nah, kita tahu di hubungan komutasi materi gelombang partikel bahwa komutasi antara dua operator Hermitian dia bersifat anti-Hermitian, dan komutasi antara dua operator anti-Hermitian dia bersifat Hermitian. Nah, operator Hermitian dia memiliki nilai eigen dan nilai ekspektasi yang real, dan operator anti-Hermitian dia memiliki nilai eigen dan nilai ekspektasi yang imajiner. Nah, jadi ini adalah komutasi, maka dia akan anti-Hermitian, dan ini dia akan Hermitian, sehingga nilai jumlah dari nilai ekspektasi ini dia bernilai kompleks. Nah, jadi besar dari nilai ekspektasi delta A delta B dikuadratkan, dia pasti sama dengan seperempat besar dari nilai ekspektasi komutasi A dan B kuadrat ditambah seperempat besar dari nilai ekspektasi anti komutasi A dan B kuadrat. Jadi ini sama aja nilai ekspektasi delta A delta B konjugat dikalikan nilai ekspektasi delta A delta B, makanya mendapatkan seperti ini. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, karena ini dia adalah jumlahan, gitu kan? Jadi dia adalah jumlahan antara suku pertama dan suku kedua. Nah, pastilah besar dari nilai ekspektasi delta A delta B kuadrat pastilah lebih besar daripada suku pertamanya. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa kok yang diambil suku pertamanya. Saya masih belum menemukan artikel atau buku yang memuaskan saya untuk mendapatkan solusi alasannya. Jadi ya selama masuk akal ya kita ambil dulu saja. Jadi besar dari nilai ekspektasi delta A delta B kuadrat dia pastilah lebih besar dari suku pertamanya, dan kita sebelumnya memiliki hubungan variasi sigma A kuadrat sigma B kuadrat
lebih besar dari nilai ekspektasi delta A delta B kuadrat, maka pastilah sigma A kuadrat sigma B kuadrat lebih besar daripada suku pertama ini, yaitu seperempat besar dari nilai ekspektasi komutasi A dan B, atau sigma A dan sigma B itu lebih besar dari seperempat nilai ekspektasi komutasi A dan B. Nah, ini kita bisa gunakan untuk membuktikan ketidakpastian Heisenberg. Jadi nilai ekspektasi antara P dan X dia adalah minus I H bar. Kalau besarnya dia adalah H bar gitu kan, besar kuadratnya, besar mutlaknya. Jadi sigma A sigma B dia pastilah lebih besar dari H bar per 2. Ini seharusnya 2 ya, karena ini di akar. Ini kan kuadrat, kalau di akar kan ini jadinya setengah. Nah, begitu pula kalau kita nanti E dengan T. Nah, kita nanti akan dapatkan perumusan yang sama. Nah, dan di sebelumnya ketika kita membahas ketidakpastian Heisenberg, nilai minimum agar memenuhi sigma A, sigma B sama dengan H bar per 2 ini dipenuhi jika distribusinya berupa distribusi Gaussian gitu. Nah, jadi nilai minimum dari prinsip ketidakpastian antara momentum dan posisi ini dipenuhi apabila berbentuk Gaussian gitu.